Namun dengan berat hati, Simbok memberanikan diri untuk mengeceknya dan Kevin akan menjaga Raisa. Sesamanya di dapur, Simbok tidak melihat ada gelas yang jatuh. Dia juga tidak melihat apa-apa dan dia rasa mungkin mereka salah dengar. Secara tiba-tiba, sosok pocong itu pun turun dari atas dan meneriaki Simbok dengan sangat keras. Simbok dengan panik berlari keluar dapur sambil berteriak dan ketakutan. Sejak kepergian ibu, ayah menjadi salah satu orang tua yang berusaha untuk membesarkannya seorang diri. Kira-kira seperti itulah yang dirasakan oleh Raisa. Menjadi orang tua tunggal tidak mudah bagi ayahnya, dan menjadi anak tidak memiliki ibu juga menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi Raisa. Ayah Raisa membesarkan Raisa dengan penuh kasih sayang. Ia bekerja mati-matian hanya untuk putri yang ia sayangi dan ia cintai. Raisa juga tidak pernah bertengkar ataupun melawan ayahnya. Hidup mereka sangat harmonis walaupun tanpa seorang ibu yang selalu memberikan kasih sayang kepada anaknya. Ayah Raisa bekerja di sebuah perusahaan besar dan hampir setiap hari waktunya digunakan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup dan juga memanjakan putri semata wayangnya itu. Raisa sering kesepian saat ditinggal ayahnya bekerja karena ia tidak mempunyai teman yang bisa diajak main. Karena takut terjadi suatu hal pada Raisa, ayahnya menyewa pembantu rumah tangga untuk menemani Raisa di saat dia sedang bekerja. Raisa sangat sayang pada ayahnya dan tidak mau jika ayahnya pergi jauh darinya. Namun, sesekali dia harus merelakan ayahnya untuk pergi bekerja. Di kantor, ayahnya ini dikenal dengan orang yang disiplin, kreatif, berpikir kritis dan juga baik hati. Itu yang membuat perusahaan mereka itu maju, karena memiliki karyawan yang seperti ayahnya Raisa. Ayahnya Raisa orangnya berpikir logis dan tidak mempercayai hal-hal yang tidak dilihatnya secara langsung. Dia juga mengajarkan Raisa untuk tidak takut dengan hal-hal yang tidak dipercayai olehnya. Namun bagaimanapun juga Raisa adalah umat yang beragama, dan dia kurang setuju dengan cara berpikir ayahnya itu. Suatu ketika ada seorang peramal yang diundang di perusahaan sebagai tamu di hari perayaan ulang tahun perusahaan tersebut. Tujuannya direktur sekaligus karyawan perusahaan ingin mengetahui masa depan perusahaannya itu. Bukan hanya perusahaannya saja, tetapi semua karyawan ingin mengetahui masa depan mereka terkecuali ayahnya Raisa. Namun kata peramal itu bahwa tidak lama lagi perusahaan itu akan mengalami penurunan dan terancam bangkrut. Semua orang yang mendengar itu pun langsung terkejut. Lanjut kata peramal itu bahwa akan ada yang pergi dari perusahaan itu dan tidak akan kembali. Semua karyawan menjadi takut, namun tidak dengan ayahnya Raisa. Peramal itu kemudian mendekati ayahnya Raisa dan mengatakan bahwa berhati-hatilah karena akan terjadi musibah. Putrimu akan sengsara akibat ulahmu sendiri. Ayah Raisa yang mendengar itu langsung marah dan memukuli peramal itu. Setelah kejadian itu, ayah Raisa meminta maaf karena waktu itu terbawa emosi. Ya karena itu dia tidak suka kalau ada orang yang berkata buruk terhadap putrinya yang benar-benar ia cintai. Tetapi ia masih tidak percaya dengan perkataan peramal itu. Ia bilang bahwa jangan percaya terhadap apa yang tidak terlihat karena itu hanya mengganggu konsentrasi dalam bekerja. Salah satu karyawan menegurnya dengan bilang bahwa tidak semua dapat dipercaya, bahkan benda yang terlihat pun tidak bisa dipercaya. Ayah Raisa kemudian pergi pulang dan berencana untuk keluar dengan Raisa besoknya. Ia ingin membawa Raisa jalan-jalan karena dia akan berangkat kerja 3 hari di luar kota. Dan keesokannya, insiden itu pun terjadi. Ayah Raisa terbangun di tempat yang sangat gelap dan tidak ada cahaya sedikit pun. Seminggu setelah kepergian ayah Raisa, sekolah akan dimulai kembali. Raisa yang terlalu lama terlarut dalam kesedihan tidak mengetahui hal tersebut.
Simbo mulai merasa khawatir dengan kondisi Raisa dan beliau pun memutuskan untuk menghubungi Kevin yang merupakan pacarnya Raisa. Si Kevin ketua geng di SMA Bintang Bahari, SMA tempat sekolahnya Raisa. Dia juga terkenal cakep, berani, romantis, dan juga baik hati. Banyak wanita yang cemburu dengan Raisa karena ketenaran dan ketamanannya. Kevin ini yang membuat semua gadis itu yang berada di sekolah itu terpikat olehnya. Kevin datang begitu mendengar kabar mengenai kondisi Raisa. Simbo memberitahu sejak kepergian ayahnya, Raisa sekarang menjadi anak yang pemurung, penyendiri, dan sudah tidak ada keceriaan serta kebahagiaan yang terpancar di wajahnya. Kevin yang mendengar hal tersebut ingin menghampiri Raisa. Di saat membuka kamar Raisa, terlihat Raisa sedang menangis dan menatap ke arah jendela. Takut hal yang tidak diinginkan terjadi, Kevin kemudian menjauhkan Raisa dari jendela itu. Raisa tampak murung dan tatapannya kosong. Di situ Kevin mulai menghiburnya dan menenangkan dirinya. Setelah cukup lama Kevin berada di sana menemani Raisa, akhirnya Raisa bisa kembali tersenyum. Simbo dan Kevin yang melihat Raisa langsung merasa bahagia. Akhirnya Raisa sudah mulai beraktivitas seperti biasa, tetapi tetap saja sesekali ia merasa teringat dengan ayahnya dan menangis. Simbo berpesan kepada Kevin agar sering bila perlu setiap hari main ke rumah agar Raisa ada temannya. Kevin malahan merasa ajakan tersebut merupakan hal yang membahagiakan untuknya karena dapat bertemu dengan pujaan hatinya setiap hari. Sehari sebelum masuk sekolah, Kevin dan Simbo membantu Raisa mempersiapkan segala kebutuhannya, dan Kevin juga bilang kalau sekarang dia akan menjadi sopir antar jemput sekolahnya. Raisa pun senang dengan pernyataan Kevin. Dia merasa beruntung bisa mendapatkan lelaki seperti Kevin yang selalu setia kepadanya. Keesokan harinya Raisa, Kevin berangkat ke sekolah sama-sama. Di sana banyak orang yang melihat hal tersebut dan membuat mereka sebagai pasangan raja dan ratu. Walaupun Kevin merupakan ketua geng, tetapi dia tidak memiliki sifat sombong. Kevin di kelas juga dikenal dengan anak yang rajin, sehingga membuat dia menjadi salah satu murid teladan di SMA tersebut. Kelas pertama mereka dimulai dengan pelajaran matematika. Karena Raisa merupakan murid yang cerdas, dia mampu menyelesaikan soal-soal yang diberikan dengan mudah. Murid lain di kelas sangat salut dengan Raisa, walaupun ada beberapa yang merasa iri dengannya. Sahabat Raisa yang bernama Ani mengajaknya ke perpustakaan setelah pulang nanti. Raisa pun menyetujuinya. Waktu telah berlalu. Mata pelajaran matematika pun telah selesai dan berlanjut ke mata pelajaran selanjutnya, yakni ilmu budaya. Ia mengajarkan mata pelajaran ini adalah Bu Nisa. Bu Nisa terkenal sebagai guru yang mempunyai sifat misterius, agak dingin tetapi rendah hati. Banyak murid yang tidak terlalu suka saat Bu Nisa mengajar, karena ia selalu melihat murid-muridnya dengan tatapan yang tajam, sehingga membuat suasana belajar menjadi tegang. Bu Nisa membahas mengenai budaya dari satu daerah, di mana daerah tersebut seringkali menggunakan sebuah tali dari kain kafan orang yang sudah meninggal sebagai kenang-kenangan. Mereka percaya dengan menggunakan tali itu, mereka bisa bertemu dengan orang yang mereka rindukan. Banyak murid yang tidak percaya, namun berbeda dengan Raisa yang merasa penasaran. Di saat pulang sekolah, Raisa dan Ani singgah sebentar di perpustakaan seperti yang sudah dijanjikan tadi. Ani keasikan membaca buku fisika, nah si Raisa sibuk mencari buku yang membahas tentang adat daerah tadi. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan Bu Nisa. Bu Nisa sudah mengetahui apa yang dicari oleh Raisa dan memberikannya buku yang dia cari. Raisa heran dan bertanya dari mana Bu Nisa bisa tahu apa yang ingin dicari oleh Raisa. Bu Nisa memberitahu bahwa dia sudah mengetahuinya sejak antusias Raisa dalam mengulik lebih dalam lagi mengenai tali tersebut di kelas.
Mendengar hal tersebut, Raisa langsung lega dan sedikit merasa tersipu malu. Bu Nisa kemudian pergi dengan ekspresi yang sedikit datar. Raisa kemudian membuka dan juga membaca buku itu. Dia pun teringat dengan kata-kata ayahnya tentang jangan percaya apa yang tidak terlihat. Raisa yang mengingat itu langsung menutup bukunya dan pulang. Ia tidak sadar bahwa ia membawa buku itu bersamanya. Kevin yang menunggunya dari tadi merasa mulai kelaparan dan mengajak Raisa untuk pergi makan di luar. Sesamanya di rumah, Raisa langsung menuju kamar mengganti pakaiannya dan tidur. Tidurnya tidak nyenyak karena selalu teringat dengan tali itu. Ia kemudian melihat tas sekolahnya dan tiba-tiba tasnya terjatuh. Dia berniat merapikan tasnya, namun dia melihat buku yang tadi Bu Nisa berikan padanya. Ia kemudian mengambilnya dan membacanya tanpa terganggu. Dia membacanya hingga selesai. Ia mendapat bagian di mana di dalam buku tertulis tali pocong digunakan oleh keluarga, yang di mana pada keluarga tersebut sudah ada yang meninggal, dan tali pocong itu didapat dari tali yang mengikat kain kafan yang menutupi jenazah. Ada satu kalimat, gunakan tali ini di bahu sebagai kenang-kenangan dari orang yang telah meninggal itu. Hal ini membuat dia semakin terobsesi dengan benda tali pocong. Karena kerinduan pada ayahnya tidak bisa ditahan lagi, akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan tali pocong dengan harapan dia dapat bertemu dengan ayahnya kembali. Raisa kemudian menuju dapur untuk mencari Simbok. Simbok yang sedang membersihkan gudang mendengar suara panggilan Raisa langsung menghampirinya. Simbok menanyakan kepada Raisa, "Ada perlu apa, Nduk?" Raisa kemudian menanyakan sisa tali yang digunakan untuk mengikat kain kafan ayahnya. Simbok bilang masih ada, tetapi itu tidak boleh, ya karena disimpan terlalu lama dan harus segera dikuburkan ke tanah juga. Raisa kemudian meminta tali itu. Simbok tidak mengizinkannya karena takut Raisa melakukan hal buruk dengan tali itu. Namun Raisa bersikeras dan bilang bahwa dia hanya butuh itu sebagai kenang-kenangan. Simbok kemudian kebingungan dengan apa yang Raisa pikirkan. Dia kembali menjelaskan kepada Raisa bahwa yang sudah meninggal biarkanlah, ikhlaskan. Karena jika tidak melepaskannya, maka mereka tidak akan tenang di alam sana. Raisa kembali teringat kata-kata ayahnya bahwa jangan terlalu percaya sesuatu yang tidak terlihat. Hal tersebut membuat tekad Raisa kuat dan ingin membuktikan kebenaran akan tali tersebut. Raisa kemudian memarahi Simbok dan mengatakan dari mana ia tahu ayahnya menderita di sana. Dia merasakan bahwa ayahnya masih berada di sini dengan mereka. Simbok kemudian menjadi khawatir akan kondisi Raisa dan memilih untuk menuruti saja kata Raisa daripada akan terjadi keributan. Simbok pun mengambil tali itu dan kemudian mengikuti apa yang Raisa katakan, yakni mengikatnya di bahu Raisa. Raisa kemudian berterima kasih dan pergi. Ia mengurung diri di dalam kamar sendirian berharap ayahnya datang menemuinya. Sampai malam harinya, tidak ada tanda-tanda kemunculan ayahnya. Dia merasa kecewa dan mulai marah-marah di dalam kamarnya. Simbok yang mendengar kegaduhan di dalam kamarnya kemudian menelepon Kevin karena panik bahwa sesuatu mungkin terjadi pada Raisa. Kevin dengan tergesa-gesa datang ke rumah Raisa. Simbok dan Kevin kemudian menuju ke kamar Raisa untuk melihat kondisinya. Di situ mereka kaget bahwa Raisa hendak mengakhiri hidupnya sendiri. Kevin mencoba menenangkannya, dan setelah tenang Raisa menangis sekencang-kencangnya di pangkuan Kevin. Setelah merasa letih, Raisa pun tertidur. Kevin dan Simbok meninggalkan Raisa di kamarnya untuk membiarkan dia beristirahat. Tidak lupa mereka membawa keluar semua benda yang dapat mengancam nyawa Raisa. Simbok lalu menceritakan semuanya kepada Kevin. Kevin tidak menyangka bahwa Raisa sangat terobsesi dengan tali pocong yang dijelaskan oleh Bu Nisa di kelas.
Kevin menyalahkan Bu Nisa karena selalu memberikan materi yang terkait dengan sesuatu hal yang berbau mistis. Simbo menyarankan agar Kevin bermalam di rumah Raisa untuk berjaga-jaga. Kevin pun setuju. Raisa yang tertidur pulas di kamarnya tiba-tiba saja terbangun karena merasa sangat-sangat cemas. Ia sendiri tidak tahu apa yang membuatnya merasa cemas, namun ia merasa seperti diawasi oleh sesuatu. Karena merasa ada yang memperhatikannya, dia mencoba memanggilnya. Awalnya ia pikir itu Simbo. Ia mencoba memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Lalu ia memanggil nama Kevin, tidak ada jawaban pula. Kemudian ia mencoba memanggil ayah, dan seketika itu ada balasan berupa iya. Raisa sangat terkejut, namun ia tidak tahu apakah harus senang atau tidak. Kemudian ia mencoba berkomunikasi sekali lagi dengan ayahnya, dan ayahnya pun membalasnya. Namun di sini Raisa tidak bisa melihat sosok ayahnya. Ayahnya kemudian meminta tolong kepada Raisa dan meminta maaf. Raisa menangis dan berkata bahwa ayahnya jahat karena meninggalkannya terlebih dahulu. Ayahnya kemudian menyuruhnya untuk tidur. Raisa kemudian menuruti kata ayahnya dan kemudian kembali tidur. Di saat mulai berbaring, ia mencium bau menyengat, namun ia tidak terlalu memperhatikannya itu. Ia tidak sadar bahwa di sampingnya ada sosok pocong yang menemaninya tidur. Setelah memasang tali pocong di bahunya, Raisa saling mendengar ayahnya dan selalu berkomunikasi dengannya. Simbo yang melihat Raisa menjadi prihatin dan khawatir bahwa Raisa mungkin sudah hilang akal atau ya bisa dibilang gila. Namun Kevin mencoba membantu Raisa agar dia bisa kembali seperti keadaan normal. Raisa sendiri tidak menganggap dirinya aneh, hanya karena dia sendiri yang dapat mendengar suara ayahnya, sedangkan yang lainnya itu tidak. Ya bukan berarti kan dia itu gila. Di suatu pagi Raisa terbangun dan turun ke lantai bawah. Dia mencium aroma enak dari arah dapur. Ternyata itu bau yang ditimbulkan oleh masakan Simbo. Raisa sudah tidak sabar menyantapnya. Dia kemudian sarapan dengan Simbo. Dia menanyakan kepada Simbo, kenapa Simbo mau bersamanya ataupun bersama dengannya, bukannya Simbo mempunyai keluarga. Dan Simbo ini memilih tinggal karena dia tidak mau melihat majikannya sedih. Terlebih lagi keluarga Raisa sudah sangat baik, ataupun ya sudah dianggap sebagai keluarga bagi Simbo itu sendiri. Raisa menjadi senang mendengarnya karena masih ada yang menyayanginya. Pada saat sarapan kemudian Simbo mencium bau busuk yang sangat menyengat dan merasa terganggu. Namun Raisa tidak mencium bau apa-apa. Ketika Simbo melirik, dia melihat sosok pocong ada di sampingnya. Simbo histeris dan berteriak sekencang mungkin. Raisa yang panik melihat Simbo berteriak mulai menenangkannya. Simbo mengatakan bahwa ada pocong di sampingnya, tetapi Raisa tidak percaya akan hal itu. Raisa mengatakan bahwa setan itu tidak ada, apalagi pada saat siang hari. Simbo kemudian memilih untuk beristirahat sejenak karena begitu kagetnya. Raisa menjadi bingung dengan keadaan Simbo. Tidak lama setelah itu, Kevin pun datang untuk melihat kondisi Raisa. Raisa di situ berkata bahwa ia baik-baik saja. Namun ada yang aneh dengan Simbo. Dia bilang ke Kevin bahwa Simbo melihat pocong tadi. Ya Kevin pun tidak percaya dan merasa bahwa mungkin Simbo terlalu kecapean dan membuatnya berhalusinasi. Kevin yang mendengar hal tersebut awalnya sedikit takut, namun dia mencoba untuk tidak memikirkannya. Raisa mengajak Kevin ke kamarnya, katanya ia selalu berkomunikasi dengan ayahnya di kamar. Kevin mulai merasa bahwa penyakit Raisa sudah mulai kambuh. Akhirnya ia mengajak Raisa untuk bermain sebuah permainan di handphone. Mereka bersenang-senang cukup lama hingga keduanya tertidur. Cukup lama mereka tertidur sampai akhirnya Kevin terbangun. Di sini Kevin mulai mencium bau busuk yang sama dengan Simbo. Karena teringat dengan cerita Raisa tadi, hal itu sempat membuat Kevin merasa tidak nyaman. Tetapi lama-kelamaan bau itu semakin kuat. Kevin mulai khawatir pada saat ia menengok ke arah jendela.
Ia melihat sosok putih yang berdiri memandangi dirinya dan juga Raisa. Dia merasa yakin bahwa itu adalah pocong. Dia kemudian membangunkan Raisa dan lari keluar kamar. Raisa ini kan akhirnya heran dan dia pun kemudian menanyakan bahwa kenapa kok kamu itu membawaku keluar dari kamar. Ya Kevin kan bilang bahwa sosok pocong itu memang nyata. Kelihatannya Kevin sudah mulai seperti Simbo. Lanjut Raisa. Dia mengatakan bahwa kenapa hanya mereka yang bisa melihat sosok pocong itu dan aku tidak. Kevin berkata, mungkin saja itu sosok ayah Raisa yang datang akibat tali pocong yang dipakai oleh Raisa. Di situ Raisa menjadi senang bahwa ayahnya datang, tetapi Kevin merasa gelisah. Dia mencoba meyakinkan Raisa bahwa yang sudah mati tidak dapat dipanggil hidup kembali. Raisa membantah hal tersebut dan berkata bahwa apa yang dikatakan Bu Nisa itu benar. Namun Kevin mengatakan bahwa mungkin Bu Nisa itu adalah penyihir atau dukun karena mencoba mengajarkan hal-hal yang tidak masuk akal ke anak didiknya di sekolah. Berbeda dengan Kevin, Raisa menyebut Bu Nisa jenius. Mereka berselisih paham di situ sampai Raisa marah dan tidak mau menemui Kevin. Kevin menjadi kemudian menyesal tentang apa yang dikatakannya itu. Dia tahu Raisa sedang berduka, namun dia terus saja menekannya. Hal itu membuat Kevin merasa bersalah. Simbo yang melihat mereka bertengkar menghampiri Kevin dan memberikannya nasihat. Kevin pun menerimanya dan pulang ke rumahnya. Malam harinya Raisa makan malam bersama Simbo. Selesai makan, Simbo pergi tidur, sedangkan Raisa masih mau menonton televisi. Di saat asik menonton drama kesukaannya, saluran TV kemudian menjadi terputus dan bau menyengat kembali tercium. Raisa mencium bau tersebut dan bau itu lama-kelamaan semakin menyengat. Dia tidak tahan dan memilih untuk pergi tidur. Raisa tidur dengan menutup dirinya dengan selimut. Pada saat dia mematikan lampu, terdengar suara seperti ada yang memanggilnya dan dia merasa itu sangat dekat. Dia merasa tidak tenang. Ya kemudian dia menyalakan lampu dan sosok pocong itu berada tepat di depan matanya. Raisa berteriak sekejang mungkin. Teriakannya membuat Simbo bangun dan datang mengecek keadaannya. Raisa di situ merasa sangat ketakutan dan menangis. Simbo kemudian menenangkannya. Dia menyesal tidak percaya Simbo dan juga Kevin. Namun Simbo bilang bahwa tidak perlu takut karena pocong yang ia lihat adalah ayahnya. Tetapi Raisa merasa pocong itu bukan ayahnya dan mulai merasa janggal dengan kehadiran pocong tersebut. Simbo pada hari itu sedang membereskan rumah karena rumah terlihat sedikit berantakan. Ia tidak mengerti siapa yang membuat rumah berantakan seperti itu. Ia berpikir mungkin saja Raisa yang melakukannya. Akan tetapi, dia tidak terlalu memikirkan hal itu dan mulai membereskan rumahnya. Dia mulai mencuci piring, setelah itu menyapu ruang tengah. Saat sedang menyapu, ia mendengar air keran mengalir. Simbo berpikir bahwa dia sudah menutup keran airnya. Dia kemudian menutupnya kembali. Saat pergi menyapu, suara air keran itu terdengar kembali. Simbo menjadi bingung. Dia kemudian mengingat bahwa pada saat itu dia pernah melihat sosok pocong di sampingnya. Simbo kemudian berprasangka bahwa mungkin ia sedang diganggu oleh pocong itu. Dia kemudian mematikan air keran dan berlari menuju kamar Raisa. Di sana dia melihat Raisa masih tidur. Kemudian dia berniat membuka tirai jendela. Di situ Simbo melihat ada sosok seperti guling berdiri di balik tirai. Tetapi dia memberanikan dirinya untuk membuka tirai itu. Di saat membuka tirai, Simbo tidak melihat apa-apa di sana. Ia kemudian melihat Raisa dan dia sangat terkejut karena melihat sosok pocong tidur bersebelahan dengan Raisa. Dia kemudian berniat membangunkan Raisa, namun pocong itu meliriknya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Simbo tidak berani mendekat dan mulai perlahan berjalan menjauh.
Saat berbalik badan, Simbok berpapasan dengan pocong. Dengan rasa takut, Simbok pun berteriak dengan kencang membuat Raisa terbangun. Raisa bertanya kepada Simbok, apa yang terjadi? Simbok menjelaskan bahwa ada sosok pocong yang mengganggu. Raisa pun merasakan demikian, namun ia memberitahu kepada Simbok bahwa Simbok yang menguatkan dia untuk tidak takut karena pocong itu adalah ayahnya. Simbok kemudian merasa bersalah karena berkata seperti itu. Raisa kemudian menelepon Kevin untuk datang ke rumah. Sesamanya Kevin di sana, Raisa dan Simbok kemudian menceritakan kejadian yang menimpa mereka. Raisa juga meminta maaf kepadanya karena bersikap kasar dan keras pada Kevin. Namun, Kevin sudah memaafkan Raisa. Kevin juga sependapat dengan mereka. Kevin beranggapan bahwa pocong itu berbeda. Raisa kemudian menyuruh Kevin bermalam di rumahnya karena takut terjadi apa-apa. Simbok menyarankan bahwa sebaiknya mereka tetap bersama-sama, karena kalau sendiri pocong itu akan coba mengganggu mereka. Kevin setuju dengan saran Simbok, apalagi ini demi keselamatan Raisa. Tiba-tiba dari dapur terdengar suara gelas jatuh. Simbok bilang jangan ke sana, karena mungkin saja pocong sedang mengalihkan perhatian mereka. Namun dengan berat hati, Simbok memberanikan diri untuk mengeceknya dan Kevin akan menjaga Raisa. Sesamanya di dapur, Simbok tidak melihat ada gelas yang jatuh. Dia juga tidak melihat apa-apa dan dia rasa mungkin mereka salah dengar. Secara tiba-tiba, sosok pocong itu pun turun dari atas dan meneriaki Simbok dengan sangat keras. Simbok dengan panik berlari keluar dapur sambil berteriak dan ketakutan. Dia memberitahu mereka bahwa pocong itu ada di dapur. Karena situasinya semakin mencekam, mereka memutuskan untuk berdiam diri di kamar saja. Semua perbekalan Kevin dan Simbok dikumpulkan secara bergantian agar mereka bisa bertahan dari dalam kamar itu. Kevin ini menyarankan untuk ke rumah dia saja dan menginap di sana. Namun Simbok bilang percuma karena pocong itu ayahnya Raisa dan akan terus mengejar dimanapun Raisa berada. Hingga malam tiba, suasana rumah menjadi benar-benar sunyi dan mencekam. Raisa juga merasa tidak tenang. Semua yang awalnya tidak ada apa-apa menjadi menakutkan setelah Raisa menggunakan tali pocong tersebut. Kemudian dari luar pocong itu menggedor pintu kamar dengan sangat kuat. Namun dia tidak dapat masuk karena Simbok dan Kevin sedang membacakan Al-Quran dari dalam. Hal itu membuat pocong tersebut akhirnya pergi. Namun mereka tetap tidak keluar. Simbok bilang ada baiknya mereka menunggu sampai pagi tiba, karena pocong itu tidak akan benar-benar pergi. Matahari terbit pagi harinya. Karena dirasa sudah aman, mereka keluar dari kamar. Kevin kemudian mengusulkan untuk sementara waktu mereka tinggal di rumahnya Kevin saja karena takut jika pocong itu akan terus mengganggu mereka. Secara terpaksa Raisa dan Simbok menyetujui sarannya. Namun sebelum ke rumah Kevin, Raisa ingin bertemu dengan Bu Nisa. Kevin tidak setuju. Namun Raisa memohon kepadanya. Dengan berat hati Kevin memenuhi permintaan Raisa itu. Akhirnya mereka pergi ke sana, tetapi terlebih dahulu Kevin menitipkan Simbok di rumahnya. Setelah mengantar Simbok, mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Bu Nisa yang berada di sekitar pegunungan. Jalan yang ditempuh memang terlihat sangat menyeramkan. Dengan menguatkan hati mereka, mereka nekat untuk melewatinya. Di tengah perjalanan mereka mencium bau menyengat itu lagi. Ternyata benar yang dikatakan Simbok bahwa pocong itu akan mengikuti kemanapun Raisa pergi. Kevin menyuruh Raisa untuk membacakan ayat kursi agar pocong itu tidak mendekati mereka. Raisa membacakannya dan secara perlahan bau itu menghilang. Dengan menempuh jarak jauh serta dihantui pocong, akhirnya mereka sampai di rumah Bu Nisa. Rumahnya kelihatan sangat kuno dan antik, membuatnya terlihat seram. Kevin menjadi takut, namun Raisa menggandengnya dan mengetuk pintu rumahnya Bu Nisa. Pintu rumahnya terbuka sendiri, namun keadaan rumah itu kosong. Mereka kemudian memanggil dan mengecek sana sini, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya Bu Nisa.
Tiba-tiba, Bu Nisa memanggil mereka dengan keadaan sudah duduk di kursi ruang tamu. Yang awalnya tadi tidak berada di sana. Kevin pun akhirnya terkejut dan hendak kembali ke mobil, namun Raisa menahannya dan duduk bersama Bu Nisa. Tanpa banyak basa-basi, Raisa menunjukkan tali pocong di bahunya. Bu Nisa kemudian bilang bahwa ternyata keseriusan Raisa benar adanya. Bu Nisa memperingatkan Raisa bahwa ada bahaya yang mengintainya. Raisa menegaskan bahwa bahaya itu memang sudah meneror dirinya. Bu Nisa bilang bahwa dia ada di sini. Bu Nisa kemudian memegang tali pocong yang ada di bahunya Raisa. Dia kemudian melihat bayangan orang yang menjadi pocong tersebut. Bu Nisa lalu bertanya tali pocong siapa yang dipakai Raisa. Raisa bilang bahwa itu milik ayahnya. Namun Bu Nisa merasakan bahwa pocong ini sepertinya tidak memiliki hubungan dengan Raisa. Yang ia rasakan hanyalah dendam dan juga kutukan. Mendengar hal tersebut, Raisa menjadi ketakutan. Dia kemudian menanyakan kalau bukan milik ayahnya, lalu milik siapa? Bu Nisa bilang itu milik seorang penyembah setan yang dibunuh warga dan jasadnya diikat dengan kain kafan, kemudian dikubur dengan tidak layak. Dan yang dipakai Raisa adalah sisa dari kain kafannya. Bu Nisa menjelaskan bahwa jasadnya dikubur tepat di rumahnya Raisa. Kevin penasaran lalu menanyakan, kenapa Bu Nisa bisa tahu banyak? Ternyata Bu Nisa dan suaminya adalah salah satu keturunan dari sekte tersebut, sehingga mereka memiliki kekuatan mistis. Kevin dan Raisa kemudian menjadi ketakutan dan kemungkinan Bu Nisa bisa saja membahayakan mereka. Namun Bu Nisa menegaskan bahwa ia adalah guru mereka. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Dia kemudian menunjukkan foto suaminya ke Raisa. Raisa terkejut karena ada foto ayahnya di situ. Bu Nisa bilang bahwa foto itu diambil ketika suaminya diundang ke sebuah perusahaan untuk merayakan hari ulang tahun dari perusahaan tersebut. Setelah ke sana, suaminya kembali dengan keadaan mengenaskan. Bu Nisa yang marah kemudian memberitahu pembunuhnya sambil menunjukkan ayahnya Raisa. Raisa kemudian terdiam dan memilih untuk tidak berbicara apa-apa. Dia menyuruh Kevin untuk segera kembali, namun sebelum kembali, Bu Nisa mengatakan bahwa yang mengganggu mereka adalah bawahan dari sang penyembah. Sang penyembah akan segera bangkit bertepatan dengan hari kematiannya, karena itu adalah salah satu syarat ritual terkutuk pembangkitannya. Dan hari ini adalah hari kematiannya. Bu Nisa menyarankan mereka agar tidak pulang ke rumah, dan Bu Nisa mengatakan agar besok kembali menemuinya lagi. Raisa dan juga Kevin dengan cemas kembali pulang ke rumah Kevin. Di sana mereka mendiskusikan mengenai tali pocong yang dipakai oleh Raisa. Raisa ingin sekali melepaskan tali pocong itu karena sudah mengetahui kebenarannya. Simbo datang dan berkata bahwa ia melihat sosok pocong itu di sini tadi. Raisa merasa heran kenapa sosok pocong itu terus mengikuti mereka. Dia mengingat perkataan Bu Nisa yang mengatakan bahwa sosok pocong itu merupakan pengikutnya dan bukan yang sesungguhnya. Secara mendadak terdengar suara mobil dari luar rumah. Itu merupakan mobil Ijul, kakak dari Kevin. Ijul sudah lama tinggal bersama Kevin setelah ia bertengkar dengan kedua orang tua mereka. Kevin sangat membenci kakaknya itu karena memiliki sifat egois dan juga sombong. Ia kemudian menghampiri dan juga menanyainya perihal dia datang ke rumahnya Kevin. Ijul tanpa basa-basi langsung memukul Kevin dan berjalan memasuki rumahnya dalam keadaan mabuk. Raisa yang melihat itu terkejut dan mencoba menenangkan Kevin. Namun Simbo dan Raisa juga menjadi bulan-bulanan Ijul. Kevin kemudian terus melawan dan lama-kelamaan ia kewalahan menghadapi Ijul. Ijul lalu mengusir mereka dan Kevin mencaci maki kakaknya tersebut. Simbo menyarankan agar kembali saja ke rumah Raisa karena tidak punya tempat untuk beristirahat. Secara terpaksa dan tanpa gelisah Raisa menyetujuinya. Hari sudah mulai gelap, menandakan sebentar lagi matahari akan terbenam. Raisa masih merasa sangat cemas dan khawatir, namun ia diyakinkan untuk tetap bersama apapun yang terjadi.
Simbok masuk terlebih dahulu untuk memastikan keadaan, diikuti dengan Raisa dan Kevin di belakangnya. Suasana begitu senyap dan tenang. Ayam mulai berkokok, matahari telah terbenam. Mereka sudah lama berada dalam rumah tersebut, namun tidak ada gangguan pocong itu. Karena dirasa sudah aman, Simbok lantas ingin keluar sebentar untuk mengambil sesuatu yang tertinggal di mobil Kevin. Namun ia tidak bisa membuka pintu depan karena terkunci. Ia berpikir bahwa Raisa mungkin saja sengaja menguncinya. Kemudian ia mencoba keluar lewat pintu lain, tetapi semua pintu keluar rumah tersebut telah terkunci dengan rapat semuanya. Simbok kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Raisa dan Kevin. Raisa kembali mengingat perkataan Bu Nisa, dan ia ingat bahwa penyembah atau sosok pocong yang sesungguhnya akan bangkit malam itu. Jadi semua hal yang terjadi merupakan tanda-tanda dari bangkitnya pocong tersebut. Seketika lampu berkedip-kedip di seluruh ruangan. Raisa sangat ketakutan. Kevin dan Simbok berusaha menenangkannya. Raisa kemudian melepaskan tali pocong yang ia gunakan, namun ikatan itu terlihat sangat erat sehingga membuat bekas di bahunya Raisa. Raisa kemudian mengambil pisau, tetapi digagalkan oleh Kevin dan juga Simbok. Tiba-tiba dari gudang terdengar suara dentuman yang sangat keras. Mereka memberanikan diri untuk mendekati gudang tersebut. Simbok dan juga Kevin kemudian membukakan pintu gudang. Betapa terkejutnya mereka melihat lantainya hancur dan darah keluar dari dalam tanah. Raisa mengatakan bahwa itu sang penyembah yang hendak keluar. Mereka mulai menjauh dari gudang, dan mereka menjadi syok ketika melihat ada tangan yang keluar dari tanah. Seakan sudah mengetahui kejadian tersebut, Bu Nisa ternyata mengikuti mereka dari tadi. Bu Nisa mencari cara untuk masuk dan menolong Raisa. Ia kemudian melafalkan mantra-mantra dan akhirnya pintu tersebut terbuka. Ia masuk tetapi kemudian pintu itu terkunci lagi. Bu Nisa merasakan bahwa sang penyembah sudah bangkit. Bu Nisa kemudian mencari keberadaan Raisa. Di saat itu, ia melihat foto Raisa dan ayahnya di dinding. Ia sadar bahwa orang yang ada di foto tadi itu persis dengan ayahnya Raisa. Bu Nisa mengetahui bahwa pembunuh suaminya adalah ayah Raisa. Namun ia mencoba untuk fokus terhadap apa yang ia kerjakan sekarang ini. Pocong yang menyeramkan keluar dari dalam tanah dan membawa sebuah sabit besar di tangannya. Raisa, Simbok, dan Kevin kemudian berlari menghindari pocong tersebut, sehingga mereka bertemu dengan Bu Nisa di ruang depan. Tanpa basa-basi, Bu Nisa memberitahu cara untuk mengalahkan pocong tersebut, yaitu dengan membakar sisa tali yang digunakan untuk membungkus mayatnya di tempat ia terkubur. Dan tali itu ada pada Raisa. Bu Nisa mengatakan bahwa ia tidak dapat berbuat banyak selagi mengalihkan perhatian pocong. Kevin dan Simbok membantu Bu Nisa sementara Raisa harus segera membakar tali pocong itu. Raisa berlari ke arah dapur dan mengambil pisau. Sambil menahan rasa sakit, ia kemudian memutuskan ikatan tali pocong itu di lengannya. Karena terburu-buru, Raisa tidak sengaja mengiris bahunya dan membuat darah mengenai talinya. Hal ini membuat pocong tersebut ternyata semakin kuat. Kevin dan juga Bu Nisa berusaha mengalihkan perhatian pocong tersebut. Mereka dikejar oleh pocong itu, sedangkan Raisa dan Simbok menuju ke tempat bangkitnya pocong tadi. Raisa hendak membakar tali pocong itu, namun ternyata pengikut sang penyembah itu kembali dan menghadang mereka. Bu Nisa kemudian melafalkan mantra yang dia kuasai, namun tidak mempan karena sosok pocong itu merupakan pemimpin dari sekte yang orang tuanya ikuti. Pocong itu kemudian membalikan mantra itu. Bu Nisa merasa seperti terbakar. Sementara itu, Simbok mencoba membantu Raisa, tetapi karena secara tiba-tiba pocong pengikut itu muncul di hadapan Simbok dan membuat terkejut sehingga Simbok terjatuh. Sang penyembah itu kemudian melihat Bu Nisa melemah. Dia kemudian mengincar Raisa. Kevin berusaha menghalangi pocong itu, namun Kevin ditebas
oleh sabit milik pocong sehingga membuat Kevin terluka parah. Pocong itu mendekati Raisa. Dengan segera Raisa mendekati makam sang penyembah. Pocong pengikut secara tiba-tiba muncul di hadapannya. Raisa terkejut dan jatuh ke dalam makam sang penyembah itu. Simbok yang tidak berdaya langsung ditebas di bagian kepala hingga tewas di tempat. Kevin melihat kepala Simbok yang putus, kemudian merasa takut. Namun ia berusaha untuk menghadang pocong itu. Tangan-tangan keluar dari tanah dan memeluk Raisa agar ia tidak bisa berbuat apa-apa. Raisa ketakutan, sementara pocong itu semakin mendekat. Karena merasa tinggal sedikit lagi, Kevin rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Raisa. Kevin kemudian menahan kaki pocong itu, dan secara brutal tangannya ditebas hingga putus. Raisa berusaha membakar tali itu, tetapi karena tangan-tangan yang keluar dari tanah membuat dia tidak bisa bergerak. Pocong itu sekarang berada tepat di atas makamnya dan hendak membunuh Raisa. Raisa kemudian melafalkan ayat kursi dan pegangan tangan tadi itu menjadi sedikit longgar. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membakar tali pocong tersebut. Tali itu berhasil terbakar dan dijatuhkan di makam sang penyembah. Pocong itu tiba-tiba terbakar dan berteriak seperti orang tersiksa. Seketika hujan pun turun. Kevin berusaha mengeluarkan Raisa dari sana. Pocong sang penyembah habis terbakar, begitu juga dengan pengikutnya. Raisa dan juga Kevin merasa lega semuanya bisa berakhir. Beberapa bulan saat kejadian tersebut, ia memutuskan untuk tidak tinggal di rumah itu lagi. Ia berniat tinggal dengan neneknya di kampung. Kevin pun menyetujuinya. Raisa terpaksa harus berpisah dengan Kevin. Kevin yang kehilangan lengannya terpaksa tinggal dengan tantenya karena kakaknya sudah mengambil alih rumahnya. Raisa sangat trauma dengan kejadian itu, dan dia ternyata merasa sering ketakutan karena ketika melihat sesuatu yang mirip dengan pocong. Di kampung, Raisa menjalani hidup secara normal hingga suatu hari ia bertemu dengan ayahnya. Dia berkata untuk jangan menemuinya lagi. Namun ayahnya mengatakan bahwa ia berjanji untuk tidak meninggalkan Raisa. Ayahnya kemudian berubah menjadi sosok pocong yang sangat-sangat menyeramkan. Raisa yang stres kemudian mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Neneknya yang melihat itu syok dan terkena serangan jantung. Tidak selang beberapa lama, neneknya juga meninggal dunia. Bu Nisa kemudian merasa lega karena dendamnya terbalaskan. Nyawa dibalas nyawa, setidaknya itu kata Bu Nisa sebelum mengirimkan jin untuk mengganggu Raisa. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Nah, untuk kalian yang memiliki cerita-cerita horor ataupun cerita karya kalian ya seperti cerita ini, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami ya teman-teman, yang nantinya akan ditulis Manafilah, yang nantinya juga akan saya bacakan di sini seperti ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Percaya atau tidak percaya, namun kisah ini ya menurut saya memang cerita fiksi ya teman-teman. Dan untuk pembelajarannya ya semoga kalian dapat ambil yang baik-baik dan buang jauh-jauh yang buruk. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas, mungkin pembawaan saya terlalu lambat ataupun terlalu cepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.